Hai Liners, saya Oki dari Linear Autosound. Nah, bagi yang belum tahu, Linear Autosound ini lokasinya ada di Serpong, Alam Sutra. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan salah satu brand car audio yaitu Mapletech Audio. Mapletech Audio ini berasal dari Kanada. Dan hari ini kita kedatangan owner sekaligus desainer dari Mapletech Audio ini. Halo Ko Edwin. Halo. Apa kabar Ko Edwin? Baik. Oke. Ko Edwin, kalau boleh tahu apa sih yang menginspirasi Ko Edwin membuat brand Mapletech ini? Nah, sebelumnya saya sharing sedikit ya tentang saya. Jadi awalnya saya itu cuman seorang customer biasa. Mulai dari tahun 2003 saya main car audio. Sebelumnya saya kurang ngerti juga sih produk-produk audio gimana ya. Nah, sampai akhirnya saya pindah ke Kanada, lalu saya mulai bisnis car audio itu tahun 2008. Sebelumnya saya mulai distribusiin beberapa brand car audio di Kanada. Terus Mapletech Audio ini jadi dari tahun berapa nih mulai berdirinya atau berjalannya? Ya, sejak saya bisnis car audio, akhirnya saya mutusin pengen punya brand sendiri. Dan Mapletech kita mulai launching di tahun 2017 ya. Kalau nggak salah Mapletech ini pertama launchingnya dari Kanadanya langsung kok, bukan Betul, di Indonesia. Ya, jadi sebelumnya saya planningnya bikin brand Mapletech ini untuk market lokal ya di Kanada dan Amerika. Tapi ternyata setelah berjalan banyak permintaan dari luar negeri juga, akhirnya kita jual juga di beberapa negara. Kalau boleh tahu bisa disebutkan kok berapa negara atau negara apa so saja? far kita udah masuk ke 10 negara ya. Jadi US, Kanada, UK, Indonesia, Malaysia, Filipina, Hong Kong, Korea, ya, Vietnam. Berarti di Indonesianya masuknya dari tahun berapa? Indonesia salah satu yang termasuk terakhir ya, baru mulai itu dari tahun 2019. Kita Mapletech mulai di Indonesia. Di depan saya ini ada beberapa produk-produk dari Mapletech, ada speaker, amplifier, DSP, bahkan juga ada peredam, ada subwoofer. Nah, Ko Edwin bisa disebutkan nggak ada line up apa aja nih dari Mapletech? Jadi kalau untuk di Mapletech sendiri, kita bikin line up tuh dari entry, mid level, sama high end ya. Jadi kalau entry kita sebutnya performance series. Untuk mid levelnya kita sebutnya competition series, untuk yang high endnya kita sebutnya reference. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, kita lihat ada yang kurang nih dari 3 lineup ini, yaitu banyak car audio lovers yang pengen pasang audio tapi pengen OEM look. Jadi kita decide kita harus ngeluarin yang namanya integration series. Integration series itu jadi konsepnya adalah OEM look gitu. Dari amplifiernya kok ada mungkin 4 channel apa monoblock atau gimana? Kita so far punya 2 channel, punya 4 channel, punya monoblock. Ada ampli yang kelas AB, ada kelas D, ada DSP amplifier. Gitu, ya, komplit sih ya. Nah kok, yang dari Mapletech ini dari beberapa speakernya kalau nggak salah ada yang dari serat bambu. Ya, betul. Bahkan ada yang dari karbon juga. Ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak kok, dari serat bambu yang dimaksud di Mapletech itu buat cuman tampilan atau memang ada manfaatnya? Jadi ada 2 lineup yang kita pakai di serat bambu, yaitu ini performance series. Ini entry ini ya? Ya, jadi entry level kita bahan dari konusnya paper di reinforce sama serat bambu itu. Jadi seperti yang kamu tanya tadi, serat bambu ini apa sih fungsinya gitu ya? Serat bambu ini supaya membuat si paper cone ini lebih rigid gitu loh. Jadi kita pakai bahan yang natural. Kalau kamu tadi mention karbon gitu ya, karbon itu kan bahannya serat juga. Tapi kan serat karbon. Kalau ini kita pengen base-nya adalah paper, tapi kita reinforce sama serat-serat bambu ini. Nah sebetulnya kalau dilihat nggak cuma di entry level ya, reference series kita juga pakai sama konsepnya serat bambu. Bisa dilihat juga. Dari di sini ada bintik-bintik seratnya ya. Gitu. Jadi kita ada 2 line up yang pakai serat bambu di entry dan juga di reference. Dan bukan cuma di mid bass, tapi juga kita pakai itu di speaker yang mid range, which is yang ini, PMR3 ya. PMR3 juga sama seratnya. Serat bambu juga. Ya, jadi
PMR3 pakai serat bambu, lalu kita juga di reference-nya, reference 3 inch, mid range juga pakai serat bambu. Bisa dilihat di sini nih. Itu tengahnya ada metalnya kok. Ya, nah yang membedakan dari yang PMR3 sama yang reference itu dust cap-nya kalau di PMR3 tetap pakai paper, kalau di yang reference kita metal dust cap-nya. Oke kok, jadi Mapletech ini kan sudah tersebar di beberapa negara nih. Ada gak kesulitan waktu merisetnya atau gimana? Karena kan permintaan beberapa negara pasti berbeda-beda dong. Ya, oke. Kalau secara dari kita melihat Mapletech ini sebagai brand internasional ya, tentunya kita harus bisa melihat permintaan market pasti berbeda-beda, terutama di Kanada sendiri dengan di Asia itu sangat berbeda gitu loh konsep dari car audio sendiri ya gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan kamu, kita dari Mapletech sudah nyiapin produk yang cukup lengkap, terutama dari line up-nya ya, yang seperti yang saya udah bilang tadi itu kan ada entry level, mid level, reference, sampai yang integration. Nah, selain itu kita pun nyiapin nih, karena kan nggak semua orang main three-way. Seperti di luar negeri, mungkin di Kanada sendiri lebih banyak customer yang memilih produk two-way. Jadi kita ada two-way-nya, tapi bukan berarti bagi beberapa customer di Asia mungkin yang pengen main three-way, kita juga ada sediakan mid range-nya. Seperti yang kita udah lihat di sini, ada juga kan yang karbon, juga ada yang seperti ini nih, competition series, kita pakai bahannya metal ya sebetulnya. Jadi banyak faktor yang kita pikirkan supaya semua produk lineup kita tuh bisa diterima di market ya. Jadi dan juga semua yang kita pilih itu pasti ada research-nya dan juga ada alasannya kenapa kita memilih produk tersebut gitu. Oke, tadi Ko Edwin kan juga sudah menjelaskan tuh yang serat bambu tadi. Mungkin Ko Edwin bisa jelaskan lebih detail gak apa perbedaan dari line up ke line up dari Mapletech ini? Oke. Kita bahas dari yang performance dulu deh ya. Performance series adalah lineup entry level dari Mapletech ya. Kita kasih option satu adalah two-way. Two-way jadi dapat mid bass dan tweeter. Tweetersnya ini silk dome dan juga sudah dapat housingnya. Jadi buat teman-teman yang pengen simple pemasangan, nggak bikin pilar dan lain sebagainya, kita udah sediain nih housingnya. Jadi sudah berikut di satu package, two-way-nya udah dapat housing. Nah, untuk teman-teman yang pengen upgrade nih, oh sekarang pengen udah lebih serius, pengen main three-way, kita kasih option, yaitu adalah performance series 3 inch mid range, namanya PMR3 ya. Ini mid range yang entry-nya? Betul, mid range yang untuk matching sama si two-way dari entry level. Nah, kita seperti yang kita udah bahas tadi ya, konusnya sama nih. Jadi antara mid bass dan mid range gitu. Ya, supaya warna suaranya antara mid bass dan mid range itu nyambung gitu loh, lebih coherence gitu. Lalu di performance series kita ini juga punya koaksial. Mungkin beberapa orang mikir, aduh koaksial kayaknya nggak penting, tapi sebetulnya koaksial itu paling basic dan surprisingly respon dari market kita bilang koaksial kita lumayan impresif ya performance-nya. Ya, mungkin Oki juga pernah punya pengalaman. Dari linear autosound juga yang paling sering kepasang adalah yang entry sama koaksial, yang paling best sellernya. Ya terus kok ini juga ada competition series, mungkin bisa dijelaskan juga. Oke, competition series kita punya dua lineup ya. Jadi maksudnya dua option. Yang pertama adalah yang ini, carbon two-way. Jadi carbon two-way ini khusus untuk customer yang pengen upgrade dari entry, next levelnya adalah two-way carbon. Nah, two-way carbon ini kita nggak sediain three-way-nya. Karena kita punya option yang three-way langsung gitu loh, yaitu nanti kita bahas ya, kita bahas yang ini dulu. Untuk two-way carbon, kita pakai konusnya karbon di 6 inch-nya. Dan untuk pemilihan tweeternya, kita pakai silk dome juga. Itu ada tujuannya nggak kok sampai dibedain gitu? Oke, tujuannya sih gampang. Sebetulnya
kenapa sih kita milih karbon ya? Karbon tuh mungkin kalau beberapa teman-teman udah tahu nih, karbon tuh salah satu material yang lightweight, rigid ya. Dan surprisingly kalau untuk di car audio, kenapa kita milih ini? Karena frekuensi respon dari karbon itu sangat flat gitu loh. Jadi suaranya bener-bener natural dan flat gitu. Nggak banyak bumpsnya apa atau frekuensinya rata sekali gitu. Nah kita untuk nge-match-nya kita pemilihannya Twitternya Silk Dome ini. Silk Dome-nya karena Silk Dome ini kan smooth ya gitu loh. Seperti yang kamu udah tahu tuh di entry juga sama. Dan keunggulan dari Silk Dome yang di Competition Series ini FS-nya cukup rendah 1300. Jadi ketika dia di blend together gitu sama si mid bass yang karbon ini, suaranya tuh bisa lebih smooth gitu. Ini jelas lantang tapi smoothnya juga dapat dari Twitternya ya gitu. Berarti sudah dirancang sampai kombinasinya juga si Twitternya bisa mengcover si mid bass-nya kok. Betul. Jadi kalau di Mapletech kita emang semua produk yang kita keluarkan itu pasti kita sudah pikirkan matang-matang kenapa pemilihannya ini, matchingnya dengan ini. Mungkin kalau beberapa teman-teman yang udah ngerti Competition Series ini, mid bass-nya kita pakai 2 ohm. Ya, 2,8 ohms ya. Jadi kenapa kita milih 2,8? Supaya lebih efisiensinya lebih tinggi gitu loh. Jadi ketika impedance turun, voltage yang dikeluarkan dari amplifier juga lebih tinggi gitu. Karena Twitternya ini sensitivity-nya 91 dB gitu. Sedangkan ininya di 2,8 untuk ngejar si Twitternya gitu supaya mereka bisa bermain secara harmonis. Sama seperti yang entry, kita pun tetap karena namanya two-way ya, orang pengen installnya cepet ya, gampang gitu loh. Tetap kita sediain housingnya. Jadi kalau beli yang two-way, udah dapat housingnya untuk Twitter. Nah, kok untuk ukurannya kalau di sini kan dilihat dari ada Twitternya yang kayaknya lebih kecil nih. Ya. Nah, itu termaksud ke line up apa? Oke, nanti kita bahas mengenai yang Twitternya di yang integration ya, yang lebih kecil ya. Tapi kalau dari yang performance sama yang sama competition ini, bedanya adalah dia ada flange. Flange-nya itu kita desain supaya high extension-nya lebih baik gitu loh. Jadi ada faktor yang kita pikirkan kenapa sih gitu loh desainnya begini, kenapa nggak gini gitu ya. Jadi banyak small detail yang kita put di product development ini gitu loh di Mapletech. Kita sekarang bahas yang three-way-nya. Tadi kan udah bahas yang two-way karbon ya. Nah, three-way kita apa sih keunggulan dari three-way yang competition kita? Mungkin kamu udah sempat pasang ya sebelumnya ya. Ini adalah kita sebutnya ini concentric. Mungkin kalau yang bahasa lebih ininya yang umumnya adalah nggak beda desainnya sama koaksial gitu loh. Cuman bentuknya kecil ya. Jadi kita ini 3 inch mid range-nya, Twitternya sangat kecil, cuman 12 mili ya gitu loh. Nah, mid bass-nya kita nggak sebut mid bass. Karena udah mainnya three-way, kita sebutnya woofer gitu loh. Line up ini ada yang berbeda juga nih, Ki. Apa tuh? Konus yang kita pilih adalah metal. Gitu. Jadi aluminium magnesium untuk yang three-way dari konsentrik. Ya. Kenapa? Banyak orang kenapa nggak karbon gitu ya? Karena satu tujuan kita desain konsentrik ini untuk orang yang main three-way tapi pengen simple nih gitu ya. Bentuknya mau two-way. Betul. Terutama untuk di luar negeri ya. Pembuatan pilar three-way itu cost-nya sangat tinggi. Nah, kita kasih solusi. Karena beberapa mobil mungkin ya sama di Indonesia juga udah banyak ya. Contohnya nih yang paling lagi hot-hotnya adalah Toyota Zenic ya, Innova Zenic itu si dashboardnya udah bisa masuk 3 inch. Nah tapi kalau orang mikir pengen OEM look 3 inch, tapi Twitternya di mana? Nah ini jawabannya nih. Di Concentric kita bisa masukin 3 inch ini ke Toyota Zenic OEM tapi tetap dapat suara three-way nih gitu loh. Ini sangat unggul kenapa? Karena si Twitternya udah dijadikan satu sama si 3 inch-nya. Kita desain supaya
orang nggak pusing nih kalau misalnya pakai Twitter, kan otomatis mungkin harus bikin pilar ya. Cost lebih tinggi, estetika juga lebih berbeda ya, udah nggak OEM lagi gitu. Jadi jawaban dari si competition ini apa sih keunggulannya? Dia bisa bermain three-way, tapi dengan instalasi seperti two-way gitu loh, simple. Ya ini bisa salah satu opsi bagus nih gitu loh. Nggak cuman Zenix sih, mungkin ya Alphard, Lexus, banyak Lexus tuh di dashboardnya udah bisa masuk 3 inch, bisa pilih pakai yang concentric, jadi mainnya three-way. Nah, mungkin something yang Oki juga udah pernah pasang, udah tahu ya, ini kabel buat apa sih? Kita kalau di koaksial yang entry level, itu udah dikasih kapasitor. Untuk si Twitter, dikasih udah ada pasifnya ya gitu, ya crossovernya. Nah, kalau untuk concentric ini, kita kan punya Twitter dan midrange di sini. Kita sudah sediakan inline crossover untuk Twitter dan juga midrange, tetapi untuk toko yang udah lebih advance, secara tuningnya, secara installationnya, mungkin mereka saya pengen main aktif gitu. Mereka bisa langsung sambungkan Twitter ke amplifier. Tapi yang harus diperhatikan adalah karena ini harus diingat Twitter kecil sekali ya gitu loh. Jadi harus tetap perlindungannya, make sure dia nggak bermain terlalu low, karena mengingat ini sangat kecil, jadi frekuensi nggak boleh terlalu low. Kalau dia terlalu low nanti bisa jebol gitu ya. Oke. Nah untuk woofernya seperti yang tadi udah ini juga sama nih 2,7 ohm ya, 2,75 ya. Kenapa kita pilih ini ya, salah satunya seperti yang saya tadi udah bicarakan ya, ini efisiensinya lebih tinggi gitu. Nah kok, yang competition series kan udah nih, terus ada apa lagi nih kok? Oke, setelah competition, berarti next levelnya adalah reference ya. Reference itu high-end-nya dari Mapletech. Kita juga di reference punya two-way dan three-way. Nah, sebetulnya di reference ini bahkan lebih komplit lagi. Kan kalau yang two-way itu biasa orang taunya Twitter sama midbass ya, two-way-nya. Kita juga ngeluarin full range. Tapi kita nggak sebut nih full range, kita bilangnya Rev 2 MH. MH itu apa sih? Mid highs gitu loh. Jadi kita lebih emphasize di mid dan high frequency. Nah, konsep kita tuh pengen semua line up gitu ya, dari yang entry sampai yang high end kita kasih option gitu loh. Orang mau main two way, mau main three way. Betul gitu. Jadi nggak dikasih limit. Jadi harus two way doang gitu atau three way doang. Jadi buat upgrade-nya masih betul, ada option-nya. Betul. Dan kan beberapa mungkin customer punya budget lebih, tapi dia mau tetap OEM. Ini kalau menurut saya sih ini salah satu favorit speaker saya di reference, di lineup Mapletech. Kenapa? Ini 2 inch ini adalah produk yang kita rilis dari awal. Dan sampai hari ini menurut saya ini salah satu best seller kita untuk di Mapletech. Dan yang paling saya favorite gitu loh. Kenapa? Konsep dari 2 inch ini menurut saya sangat simple gitu ya, dan pemasangan yang terutama ya, saya kadang merasa three-way itu tetap ribet ya gitu loh, pilar dan juga tuning terutama ya. Kalau beberapa temen atau seperti saya sendiri ya bukan tuner yang terlalu expert, kita lebih prefer tuning sistem two-way ya gitu loh. Two-way itu lebih mudah menurut saya gitu loh. Nah di sini jawabannya yang pengen high-end tapi nggak mau ribet, tapi suaranya pengen kayak ya udah mendekati three-way lah bisa kita sebut. Ini solusinya nih 2 inch gitu loh. Nah kalau di reference tadi kan 1 inch-nya adalah Twitter, 2 inch-nya adalah mid-highs, 3 inch-nya mid-range. Jadi kita punya dedicated mid-range untuk main three-way. Ya optionnya adalah 1, 3, 6 gitu. Kalau misalnya mau mainnya two-way, mid bass sama Twitter, silakan. Kalau mau main two-way mid bass sama 2 inch juga bisa gitu loh. Dan jadi khusus reference juga kalau nggak salah dia dijualnya terpisah juga kan kok? Betul. Nggak yang langsung three-way gitu. Ya, jadi reference kita bisa jual
as a component ya. Jadi as a driver. Ya. Jadi mau beli mid busnya boleh, beli mid range-nya doang boleh. Jadi untuk teman-teman yang misalnya udah awalnya main two way, mau upgrade three way juga bisa. Misalnya mau upgrade Twitternya doang, bisa beli Twitternya doang. Betul, ya. Ya, jadi ya kalau menurut saya sih highlight-nya untuk di reference ini dari reference 2-nya ya. Ini yang salah satu yang sangat flex, ya best sellernya gitu. Oke. Dan ada ini kok produk yang terbarunya dari Mapletech ini ada apa aja nih kok? Oke, kalau produk terbarunya yang kita rilis di 2022 yaitu Integration Series seperti yang kita bahas tadi. Speaker juga nih. Ya, jadi setelah kita keluarkan 3 lineup ini, ternyata beberapa customer masih ada yang minta nih gitu loh. Gimana kalau kita main OEM? Yang paling krusial di OEM itu adalah Twitter. Kebanyakan Twitternya kan kecil sekali ya. Karena sering dimasukin di pilar standar-standar. Betul. Nah, kalau Twitter di pilar standar, rata-rata overall diameternya itu sangat kecil. Betul. Jadi, kebanyakan Twitter kita, ya seperti yang kamu tadi tanya ya, apa bedanya gitu. Kita dari yang entry sampai yang reference itu, ini 54 mm ya. Ukurannya 54 ya, sama seperti yang reference. Nah, untuk yang ini 60 karbon ya, yang tadi competition ya. Nah, kita bikin ini jauh lebih kecil nih, sekitar 45. Iya, jadi kecil banget. Tuh, bisa dilihat ya perbandingannya antara entry sama ini. Kalau entry kebanyakan besar kan mungkin ini dari grillnya ya. Susah ya. Iya. Tapi beberapa mobil ini juga bisa masuk ke lokasi original. Nah, kalau yang ini udah pasti masuk karena sangat kecil. Dari instalasinya juga lebih memudahkan. Betul, ya. Jadi benar-benar ini kita desain di mana supaya di lokasi OEM, terutama off-axis, dia bisa bersuara bagus. Jadi yang banyak kendala dari integration itu adalah kebanyakan Twitter tuh location-nya off-axis ya. Jadi off-axis itu berarti nggak direct ke kuping kita. Nah, di sana high frekuensinya kebanyakan roll off ya. Betul. Roll off-nya lumayan parah, misalnya dari 15.000 udah hilang gitu loh. Nah, di Twitter ini kita desain supaya high extension-nya sampai high frekuensinya tetap ada walaupun dia di penempatan off-axis. Kita untuk nge-match ini, kita bikin mid bass-nya juga. Jadi seperti yang saya bilang, kalau di Mapletech kita mencoba mendesain sesuatu itu full lineup ya. Jadi dalam artian kalau Twitter-nya ini mid bass-nya the best match-nya yang mana gitu loh. Kombinasi yang pasnya. Betul, kombinasi yang pasnya itu adalah ya mid bass-nya yang ini untuk integration. Kita bahas dari mid bass-nya sekarang. Nah, mid bass-nya ini berbahan paper cone. Impedansinya 4 ohm karena beberapa customer dia pakai HU original, mungkin HU-nya nggak bisa dikasih load 2 ohm atau di bawah lebih rendah dibanding 4 ohm. Jadi opsi ini udah pasti aman gitu loh. Jadi pasti bisa drive juga dengan OEM head unit atau bawaan pabrik ya gitu yang jadi mungkin udah ada power amplifier-nya 4 ohm lebih aman gitu loh. Dia udah pasti nggak akan kekurangan power ya. Nah, match-nya kita di Twitter-nya udah kasih juga crossover inline gitu untuk memudahkan installation. Walaupun ini integration ya, kita satu yang kita perhatikan adalah mounting depth juga ini. Kalau dilihat dari spoke-nya kita bikin beda. Supaya ya beda kalau yang dari reference ya. Nah, kamu bisa lihat tuh. Ini mungkin kita butuh extra effort ya untuk masukin ke dalam door panel gitu, nggak semua mobil bisa masuk. Tapi kalau ini kita bikin konsepnya supaya instalasinya mudah gitu ya, nggak usah bobok-bobok atau ringnya itu udah pasti masuk nih gitu loh. Profilnya ini pas gitu untuk OEM gitu. Nah, tapi kita juga nggak melupakan quality ya di integration. Berarti kan orang pengen OEM, berarti mereka nggak mau sacrifice look, tapi mau gain performance yang jauh lebih bagus dibanding OEM-nya gitu. Kita juga kasih ini die-cast frame ya gitu loh, nggak frame yang murah.
gitu. Dan terminalnya juga udah dikasih 2 pair supaya dari OEM mobil colok sini, dari sini langsung masuk ke pasif untuk Twitter. Ya. Jadi tanpa harus memotong kabel gitu. Jadi Itu konsep. benar-benar udah dikonsepin buat OEM. Betul, betul. Nah, walaupun OEM, kita tetap memberi option housing ya. Housing tetap kita kasih karena mungkin beberapa mobil nggak ada location Twitternya, kita kasih housingnya juga. Gitu. Ada apa lagi nih kok yang baru di Oke. 2022? Nah, selain yang two-way ini, kita kasih option sih. Seperti yang saya bilang ya, mungkin beberapa mobil udah ada location yang Twitternya lebih besar, Iya. which is yang di dashboard ya gitu. Kita kasih namanya integration IS 265 Pro. Jadi di perpaduannya antara midbusnya ini dan juga 2 inch yang 2 reference. inch yang reference Ya. tadi. Oke. Karena ini salah satu yang favorit kita di Mapletech, kita masukin juga ke integration supaya orang bisa tetap nih bisa masuk ke dashboard atau misalkan di mana yang lokasinya lebih besar dibanding Twitter 1 inch bisa pakai yang ini. Itu kasih Berarti option. bisa jadi option buat upgrade juga dong. Betul, betul. Ya, karena kebanyakan kalau factory car mid range nggak semuanya besar ya. Kadang-kadang mid range-nya kecil. Jadi kalau udah pakai 2 inch sudah pasti masuk. Gitu. Jadi bisa juga optionnya 3-way mobilnya pakai Twitternya ini mid range-nya pakai yang 2 inch gitu. Karena kita konsiderasi kita adalah magnet ini kan kecil gitu dibandingkan dengan yang 3 inch gitu.